Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Firmanda dari 10 IPA 5. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya mengenai tentang hikayat. Boleh dijelaskan secara singkat apa itu hikayat? Jadi hikayat itu merupakan karya sastra lama dengan bentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Kenapa kok menggunakan bahasa Melayu klasik? Karena kan hikayat itu merupakan cerita-cerita pada masa lampau, dan memang pada saat itu kan kondisi kehidupan ini masih sederhana serta terikat dengan adat istiadat gitu. Terus tujuannya itu untuk apa? Tujuannya hikayat sendiri bisa digunakan sebagai media hiburan, ya bisa jadikan pelipur lara, dan juga bisa dijadikan hanya untuk bercerita saja. Apa saja karakteristik dari teks hikayat? Nah, jadi karakteristik ini ada 5. Yang pertama itu kemustahilan, yang kedua itu kesaktian tokoh, yang ketiga anonim, yang keempat istana sentris, dan yang kelima itu alur berbingkai. Bagaimana bisa hikayat itu bersifat anonim? Jadi hikayat itu kan diungkapkan secara lisan, sehingga kan itu dari mulut ke mulut. Bisa juga itu karena turun-temurun, sehingga hikayat itu tidak diketahui siapa pengarang aslinya. Terus kan di dalam teks hikayat itu terdapat unsur-unsur, itu Ya. apa aja? Ya, jadi unsur-unsur hikayat itu ada 7. Yang pertama ada tema, latar, alur, tokoh, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Jadi pesan yang disampaikan yang tersirat. Struktur hikayat itu apa aja? Jadi struktur hikayat itu ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam itu koda. Dan itu sudah nggak bisa dibalik-balik, jadi itu memang sudah strukturnya. Terus hikayat itu ada macam-macamnya nggak? Ada, berdasarkan asalnya ada 4. Yang pertama Melayu asli, yang kedua pengaruh dari Jawa, yang ketiga pengaruh dari Hindu, dan yang keempat pengaruh dari Arab Persia. Contoh dari hikayat Arab Persia itu apa? Contohnya ada dari hikayat Bahtiar, hikayat Amir Hamzah, dan hikayat 1001 Malam. Setelah kita membaca hikayat itu ada manfaatnya nggak? Ada, kita bisa memperoleh nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai edukasi, dan nilai moral juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.